e-channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa e-channel rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan petang hari ini kita berjumpa kembali untuk saya menyampaikan sepatah dua patah kata yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Salat 5 waktu, ya, sebagaimana yang kemarin saya sampaikan, merupakan amal yang sangat utama, ya. Amal yang sangat utama sebelum kita saum Ramadan, sebelum kita zakat, sebelum kita baca Al-Quran, maka sholat ini merupakan amal yang sangat utama, posisinya, kedudukannya, ya. Sholat adalah rukun Islam yang kedua setelah syahadat, sholat, kemudian zakat, saum, dan ibadah haji. Maka kata Nabi SAW bahwa yang pertama kali bakalan dihisab, ya, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah sholatuhu, bahwa amalan yang pertama kali bakal dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, yang pertama kali diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat kita. Idza soluhat, apabila sholatnya baik, benar, maka akan bernilai amal yang lain, ya. Soluha sairu amalihi. Dalam hadis yang lain, faqad aflaha wa anjaha. Sungguh orang yang sholatnya baik, sungguh dia itu telah beruntung dan sukses, mendapatkan keberuntungan dan kesuksesan. Fa idza fasadat, apabila rusak sholatnya, maka dia telah merugi, rusak seluruh amalnya. Yang kedua, sholat itu sebagai pembeda. Pembeda antara siapa? Pembeda antara kita orang yang beriman dengan orang yang kafir, dengan orang yang musyrik. Baina rojuli wa syirki wal kufri tarkus sholat. Pembeda antara orang beriman dengan orang yang musyrik, dengan orang yang kafir adalah dalam hal meninggalkan sholat. Orang kafir dan musyrik itu meninggalkan sholat, sementara kita orang yang beriman senantiasa menegakkan sholat, senantiasa menjaga, memelihara sholat 5 waktu. Kemudian yang berikutnya, sholat itu ternyata berfungsi untuk menghapus dosa-dosa kita. Kita tahu bahwa manusia ini tidak luput dari dosa dan kesalahan. Maka Allah menyediakan berbagai amal ibadah yang dapat menghapus dosa-dosa kita. Jadi ada dosa yang dihapus dengan sholat, ada yang dosa dihapus dengan saum, ada dosa terhapus dengan kita dzikir. Nah, dalam sholat ini ternyata Rasulullah menyampaikan as-sholawatul khamsu, sholat 5 waktu, wal jum'ah ilal jum'ah, wa ramadan ila ramadan, mukaffirat, sebagai penghapus dan penggugur dosa, sebagai kifarat atas dosa-dosa kita semua. Idza tunibatil kabair, selama kita menjauhi dosa-dosa yang besar, al kabair. Pemirsa e-channel rahimakumullah, dengan demikian sangatlah layak, ya, kita memperhatikan masalah sholat 5 waktu ini. Demikian besarnya pahala sholat, menambah kebaikan kita dan menghapus dosa-dosa kita. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, sholat itu adalah sebagai pembentengan diri kita dari gangguan-gangguan setan. Sehingga Rasulullah menyampaikan bahwa ada setan khusus, ya, yang namanya honzab atau hinzib. Dia khusus diujikan buat kita, ya, menjadi ujian buat kita untuk mengganggu sholat kita, mengganggu kehusuannya, mengganggu kualitas sholat kita. Maka ketika kita mendapatkan gangguan itu, hendaklah kita berta'awud, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang saya ruqyah, ya, rata-rata ketika ditanya bagaimana sholatnya, oh, kalau bahasa Sundanya rumawa soe bolong-bolong, gitu ya, bolong-bolong. Kadang bolong di subuhnya, kadang bolong di isanya, ya.
kadang bolong di waktu sholat yang lain. Kadang hanya 4 waktu yang dilakukannya, atau ada yang cuman 3 waktu. Ada juga cuman bisa 2 waktu sholatnya, padahal sholat itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala 5 waktu, as-shalawatul khamsu. Nah, ini siapa yang membisikkan supaya kita malas sholat? Tiada lain adalah setan. Tadi setan hinzib, spesialis pengganggu dalam sholat. Maka mudah-mudahan kita semua bisa senantiasa menetapi, menjaga ya sholat 5 waktu kita, sehingga kita akan termasuk orang-orang yang tadi beda dengan orang yang kafir. Kalau kita mengaku muslim, mengaku mukmin, tapi kita meninggalkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak ada ubahnya dengan orang-orang yang di luar Islam. Dan satu lagi, bahwa sholat itu kalau kita lalaikan, maka kita bisa menjadi orang-orang munafik. Karena orang munafik ya, dia mungkin melakukan sholat tapi dia lalai, waktunya di akhir-akhir ya, waktunya dia tidak tepat. Kemudian dia kalaupun sholat hanya ingin dilihat oleh manusia, yura'unan nas wa la yadhkuruna illa qalila, dan tidak zikir kepada Allah kecuali hanya sedikit saja zikirnya. Itu mudah-mudahan kita semua bisa menjaga sholat, supaya sholat menjaga kita semua, dan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama di bulan Ramadan ini, kita dengan sholat kita baik, insya Allah saum Ramadan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Saya Hasbi Al-Ansori mengucapkan selamat berbuka puasa. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. iChannel.